Berhenti menjadi ikan yang memanjat pohon. Temukan arus dan kolommu sendiri. Kalau kerja keras adalah satu-satunya kunci untuk menjadi kaya, harusnya kuli bangunan atau orang-orang yang membanting tulang di bawah terik matahari sepanjang hari adalah orang terkaya di dunia. Tapi lihat kenyataannya. Apakah itu yang terjadi? Tentu saja tidak. Aku tahu, mungkin kamu sedang lelah sekarang. Kamu bangun lebih pagi dari orang lain. Tidur jauh lebih larut. Dan kamu memaksa dirimu untuk bekerja sampai titik keringat terakhirmu. Demi nasib yang kamu harap segera berubah. Tapi, jujur saja, coba tanyakan dirimu sendiri. Saat kamu sendirian di malam hari, apakah hidupmu benar-benar berubah? Atau kamu merasa seperti sedang lari di atas treadmill, capek, berkeringat, tapi berada di titik yang sama? Disinilah letak jebakannya. Selama ini kita diajarkan untuk memaksakan keadaan di luar. Kita diajarkan bahwa untuk mendapatkan sesuatu, kita harus bergulat dengan dunia fisik. Padahal, dunia itu sebenarnya hanyalah cermin. Dan inilah kebenaran yang sering luput dari perhatian kita. Kalau wajahmu di cermin itu sedang murung atau penuh ketakutan, bayangan itu tidak akan pernah bisa tersenyum. Seberapa keras pun kamu menggosok kaca cermin tersebut. Mengapa kerja keras sering sia-sia? Masalahnya bukan pada kerja kerasnya. Kerja keras itu penting, tapi kerja keras tanpa penyelarasan batin hanyalah usaha yang melelahkan. Mengapa kerja keras sering sia-sia? Masalahnya bukan pada kerja kerasnya. Kerja keras itu penting, tapi kerja keras tanpa penyelarasan batin hanyalah usaha yang melelahkan. Bayangkan lampu di rumahmu. Seberapa keras pun aku dan kamu menekan saklarnya, kalau kabel di dalamnya putus, lampunya tidak akan pernah menyala. Kabel itu adalah kondisi batinmu. Kalau di dalam dirimu masih penuh rasa takut, ragu, cemas akan cicilan, dan perasaan aku tidak punya cukup, maka kerja kerasmu hanyalah aktivitas yang sia-sia. Kamu sedang mencoba menyalakan lampu dengan kabel yang putus. Kebanyakan orang melakukan ini seumur hidup mereka. Mereka bekerja keras untuk menambal kekurangan, padahal yang perlu mereka lakukan adalah menyambung kembali kabel di dalam pikiran mereka. Saat kamu memaksakan diri bekerja dalam kondisi batin yang penuh ketakutan, kamu sebenarnya sedang memancarkan sinyal kekurangan ke semesta. Dan semesta, ia tidak punya pilihan lain selain mengabulkan sinyal itu. Ia memberimu lebih banyak beban, lebih banyak kesulitan, agar kamu semakin merasa kekurangan. Itulah hukum cermin. Dunia sebagai radio dan cermin. Mari kita bedah konsep ini lebih dalam. Coba bayangkan dirimu seperti radio. Dunia ini penuh dengan berbagai macam siaran. Ada siaran tentang keberlimpahan, ada siaran tentang sukses besar, ada siaran tentang peluang emas, tapi kamu hanya bisa mendengar apa yang setelan yang sama dengan radiomu. Kalau alat ini kamu putar ke frekuensi sedih, takut gagal, atau cemas akan masa depan, ya, siaran itulah yang akan terus kamu dengar sepanjang hari. Seberapa keras pun kamu mencari lagu yang ceria,
Kalau tombolnya belum kamu ubah, yang keluar tetap saja suara bising yang menyakitkan telinga. Banyak orang mulutnya berdoa minta kaya, minta sukses, tapi dalam batinnya sedang berteriak, "Aduh, uangku tinggal sedikit." Atau, "Kayaknya aku gak bakalan bisa berhasil." Atau, "Kayaknya aku gak bakal bisa seberhasil mereka." Nah, tebak, sinyal mana yang ditangkap oleh semesta? Bukan doa di bibirmu, tapi rasa takut di hatimu. Itulah sinyal yang paling jujur. Dan dunia akan memantulkan kembali rasa takut itu menjadi kenyataan dalam hidupmu. Jadi, rahasianya bukan pada seberapa kamu meminta, tapi pada sinyal apa yang kamu pancarkan saat ini. Kamu tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kamu hanya mendapatkan apa yang selaras dengan batinmu. 3 langkah menyetel ulang. Lalu bagaimana cara mengubah setelan radio batin kita agar sukses tidak lagi terasa seperti sebuah perjuangan berdarah-darah? Ada 3 langkah sederhana yang sering kita abaikan. Pertama, detail. Banyak orang gagal karena permintaannya terlalu kabur. Mereka bilang, "Aku ingin kaya," tapi pikiran bawah sadar tidak mengerti konsep abstrak. Kalau kamu tidak punya peta yang jelas, semesta tidak punya tujuan untuk mengantarkanmu. Sebutkan nominalnya, bayangkan jenis pekerjaannya, bahkan sampai detail rasa syukur saat kamu sudah memegangnya. Tanpa detail, batinmu hanya akan putar-putar tanpa arah. Kedua, rasa syukur di depan. Inilah bagian yang paling menantang. Kebanyakan dari kita baru bersyukur setelah barangnya ada di tangan. Tapi rahasianya adalah bersyukurlah seolah-olah itu sudah terjadi sekarang. Ingat, cermin tadi, kamu tidak bisa menunggu cerminnya tersenyum. Kamu baru ikut tersenyum. Kamu harus tersenyum duluan. Coba rasakan kebahagiaannya sekarang. Rasakan tenangnya sekarang, maka duniamu tidak punya pilihan lain selain mewujudkannya agar selaras dengan perasaanmu. Ketiga, lepaskan caranya. Inilah jebakan terbesar kita. Kita terlalu sering bertanya, gimana caranya? Lewat mana uangnya datang? Kapan ini terjadi? Saat kamu terlalu memikirkan gimana caranya, kamu sebenarnya sedang memancarkan sinyal keraguan. Kamu sedang meragukan kekuatan yang jauh lebih besar dari logikamu. Tugasmu bukan memikirkan jalan. Tugasmu hanya menyiapkan dirimu untuk menerima. Ibarat kamu memesan makanan di restoran. Setelah kamu pesan, kamu tidak pergi ke dapur untuk mengecek koki sedang memasak apa. Kamu duduk tenang dan yakin pesananmu akan datang. Analogi ikan dan arus kejenusan. Banyak orang bangga karena mereka berdarah-darah mengejar sesuatu, tapi mereka lupa bertanya, apakah darah itu memang perlu ditumpahkan? Kita sering mengira bahwa semakin sulit sebuah perjalanan, semakin besar rezekinya. Itu salah besar. Dunia seringkali memberikan hasil terbesar lewat jalan yang justru paling mudah bagi kamu. Bayangkan seekor ikan yang mencoba memanjat pohon. Seberapa besar ikan itu berusaha, ia akan selamanya merasa gagal dan bodoh. Tapi begitu ia kembali ke air, ia akan berenang dengan sangat cepat tanpa perlu mengeluarkan banyak tenaga.
Inilah kesalahan kita. Kita memaksakan diri melakukan hal yang sulit hanya karena melihat orang lain sukses di sana. Kita melawan arus. Kita memaksakan sesuatu yang bukan bakat kita. Coba ingat-ingat kembali. Apa satu hal yang bagimu terasa ringan untuk dilakukan, tapi orang lain menganggapnya luar biasa? Mungkin itu caramu berbicara, caramu menyusun strategi, atau caramu melihat masalah. Seringkali karena hal itu terasa terlalu mudah bagimu, kamu menganggapnya biasa saja. Padahal itulah titik kejeniusanmu. Di sanalah arusmu berada saat kamu bekerja di dalam arus kejeniusanmu. Tekanannya akan hilang. Kamu tidak lagi merasa sedang bekerja keras, tapi sedang mengalir. Dan saat batinmu tenang, frekuensi radiomu secara otomatis berada di setelan terbaiknya. Aku punya teman. Dia dulu seorang freelance yang bekerja 16 jam sehari. Stres dan tetap kekurangan, dia mencoba semua cara untuk kerja lebih keras. Sampai akhirnya dia sadar. Dia terlalu fokus pada caranya. Dia berhenti sejenak. Dia melakukan 3 langkah tadi. Dia mendetailkan apa yang dia inginkan. Dia mulai merasa bersyukur setiap pagi. Dan dia melepaskan keterikatan pada gimana uang itu harus datang. Bulan berikutnya, sesuatu yang aneh terjadi. Klien besar datang bukan dari hasil dia cold calling atau lembur, tapi dari sebuah obrolan santai di kafe. Dia mendapatkan kontrak yang nilainya 3 kali lipat dari gajinya dengan pekerjaan yang jauh lebih ringan. Kenapa? Karena dia sudah pindah ke frekuensi yang tepat. Dia bukan lagi ikan yang memanjat pohon. Dia sudah kembali ke air. Penutup. Jadi, mulai besok, berhentilah mencoba menjadi ikan yang memanjat pohon. Temukan airmu, kembalilah ke arusmu. Karena kesuksesan yang sejati tidak pernah datang dari paksaan, melainkan dari keselarasan antara siapa kamu sebenarnya dan apa yang kamu lakukan. Dunia ini bukan tempat untuk berjuang sendirian. Dunia ini adalah panggung bagi frekuensimu. Jika kamu merasa hidupmu jalan di tempat, jangan ganti kerjaanmu dulu. Ganti frekuensi radiomu. Selesaikan kabel yang terputus di dalam batinmu. Sebelum kamu menutup video ini, aku ingin kamu melakukan satu hal. Tarik napas dalam. Sadari bahwa ketegangan yang kamu rasakan selama ini bukanlah tanda kamu sedang menuju kesuksesan, tapi tanda kamu sedang melawan arusmu sendiri. Lepaskan genggamanmu pada rasa takut. Izinkan dirimu untuk mengalir. Jika kamu siap untuk memulai menyelaraskan batinmu dan membiarkan semesta bekerja untuk kamu, coba tulis di kolom komentar, "Aku mengalir dalam keberlimpahan." Itu adalah afirmasi dan komitmenmu kepada dirimu sendiri. Ingat, jangan hanya menonton, praktikkan. Ubah setelan radiomu dan lihat bagaimana dunia mulai memutar lagu kesuksesan untukmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap tenang, tetap sadar, dan mari kita buat keajaiban untuk kita sendiri.